Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini masih kita dapat diberikan anugerah yang begitu melimpah, anugerah nikmat iman, Islam, sehat, yang juga masih bisa merasakan ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan setiap amal yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, insyaallah di pagi ini kita akan sedikit membahas hal-hal yang nanti terkait dengan apa yang sebelumnya pernah disinggung, yaitu terkait iman kepada al-qada'u wal qadar. Iman kepada al-qada'u wal qadar. Di mana ini merupakan salah satu rukun iman ya, dan ketika tidak diyakini salah satu dari diantara rukun, apakah nanti iman kepada Allahnya, iman kepada malaikat, kitab, kemudian iman kepada Rasul, hari akhir, sampai kepada qadar, salah satunya tidak diyakini atau tidak diimani, maka batal seluruh keimanannya. Begitupun dengan rukun Islam. Karena yang namanya rukun itu ketika salah satu tidak terpenuhi, maka batal apa yang dirukuninya. Maka di antara rukun-rukun iman tersebut dirasa yang banyak sekali persoalan ini adalah bagian yang keenam gitu ya. Kenapa? Karena bahasan iman al-qada wal qadar. Di dalam pembagiannya pun ini dicantumkannya di dalam hadis ini. Karena dalam Al-Qur'an itu hanya disebutkan 5 saja. Jadi pada ayat-ayat terakhir yang di suratul Baqarah, qul amana billahi wa kutubihi wa rusulihi. Sampai kemudian nanti kepada hari akhirnya ada di awal-awal surat Al-Baqarah ini, beliau dan akhir iman kepada hari akhir. Sedangkan kalau al-qada wal qadarnya disebutkan di dalam hadis yang menyebutkan ketika malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi menyerupakan seorang laki-laki, bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan juga kemudian kapan hari kiamat. Pada saat ditanya terkait dengan iman, Nabi SAW, iman itu kau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan juga kepada al-qada wal qadar. Disebutkan, maka ini menjadi bagian-bagian dari rukun iman gitu ya. Jadi bukan cuma 5 tetapi 6 sebagaimana yang kita sudah pahami. Yang jadi persoalannya adalah apa itu al-qada'u wal qadar gitu ya. Karena kalau mendengar istilah qada dan qadar nantinya ada juga istilah yang serupa. Misalkan saum qada gitu. Apakah saum takdir gitu atau seperti apa? Dan kemudian qadar tadi kaitannya nanti dengan Lailatul Qadar. Apakah malam takdir atau seperti apa? Jadi yang pertama, yang disebut dengan qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang istilah qada itu adalah ketetapan. Makanya kalau dikaitkan dengan persoalan hukum, misalkan saum qada, yang memang saum yang harus betul-betul sudah ditetapkan, artinya sudah harus bulat gitu bilangannya. Kalau dalam surat Al-Baqarah harus betul-betul walitukmilul iddata, betul-betul diperhitungkan waktunya. Jadi jangan sampai nanti ada yang kurang, kemudian tidak dilaksanakan secara utuh, atau bahasa lainnya tidak dibayar gitu ya. Ketika ada puasa-puasa di bulan Ramadan yang terlewatkan. Jadi kalau qada itu sendiri sekali lagi ketetapan. Yang dimaksud dengan ketetapan di sini adalah hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa umumnya itulah yang disebut dengan takdir. Yang disebut dengan takdir. Sedangkan kalau qadar, kalau qadar ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kadar gitu ya. Jadi kadar atau takaran. Kadar atau takaran. Makanya termasuk nanti di surat Al-Fajr ayat yang ke-16, Allah berfirman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Allah tetapkan, kadarkan rezekinya.
Jadi Allah tetapkan rezekinya, jadi di batas kadarannya itu gitu. Jadi kadar-kadar rezekinya. Jadi bahasa qadar itu sekali lagi adalah kadar. Kadar seperti apa? Nah, nanti masuknya kepada pembahasan khasiat ya, setiap makhluk. Nah, jadi kalau kita bicara nanti misalkan api ya. Nah, api itu memiliki qadarnya adalah panas. Nah, maka dengan qadar yang panas ini nanti kemudian bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, atau termasuk bermaksiat juga gitu ya. Nah, dengan api dengan qadarnya yang panas maka bisa digunakan untuk masak. Nah, dengan api atau bisa membakar sesuatu. Nah, jadi punya sifat. Nah, yang disebut dengan qadar itu tadi jadi sifat panasnya tersebut, atau khasiat api itu adalah panas. Nah, atau apalagi pisau ini. Nah, jadi qadarnya pisau ini adalah tajam. Nah, dan dari tajam tersebut memiliki khasiat untuk memotong, baik nanti memotong bahan makanan, nah, atau nanti digunakan untuk bermaksiat, melukai orang lain. Nah, jadi persoalannya tetap ya yang dihukumi nanti adalah perbuatan, nah, bukan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama dulu kembali kepada qada. Qada ini adalah ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan sejak kita nanti masih dalam kandungan nih. Nah, sejak masih dalam janin. Kalau dalam hadis arba'in, hadis nomor yang keempatnya, nah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi beliau berkata bahwa hadatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar ya kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sadiqul masduq. Jadi dan semuanya beliau itu adalah orang yang benar, ini orang yang benar dan juga sangat bisa dipercaya. Nah, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi pun Rasul itu digelari Al-Amin. Nah, jadi artinya bisa dipercaya. Baik, kemudian inna ahadukum, sungguhnya salah seorang di antara kalian yuji'u khalquhu fi batni ummihi. Nah, sungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan ya, atau misalkan ya dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Nah, arba'ina yauman. Nah, jadi selama 40 hari nutfah, nah, menjadi nutfah. Nah, ini prosesnya, proses penciptaan manusia sampai nanti kemudian ini juga menjadi penjelas dari surah Asy-Syams ya. Nah, ketika Allah berfirman wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, dijelaskan ada proses penciptaan manusia itu yang pertama arba'ina yauman nutfah. Jadi 40 hari menjadi nutfah. Nah, di mana nutfah ini sudah merupakan pembuahannya dari sel telur, nah dengan sel sperma. Kemudian sumayakunu alaqatan misla zalik. Nah, kemudian menjadi alaqah. Ya, alaqah ini kalau diterjemahkan hanya sebatas segumpal darah. Nah, maksud segumpal darah ini alaqah persis seperti kalimat yang menyerupakan dengan lintah gini. Nah, maka para ilmuwan medis yang kemudian mempelajari Islam, nah ini betul-betul meneliti. Nah, ketika disebutkan alaqah pada 40 hari kedua, artinya sudah 80 hari. Nah, maka ketika dilihat ini betul-betul si janin berbentuk seperti atau mirip dengan lintah yang sifatnya menempel pada dinding rahim dan menyerap sari-sari nutrisi ya, nah, dari tubuh ibunya. Nah, baru yang ketiganya, tahapan ketiga, sumayakunu mudghatan misla zalik. Nah, kemudian 40 hari yang ketiga menjadi mudghah. Yang dimaksud mudghah di sini kalau sekedar terjemahkan segumpal daging, tapi maksudnya adalah sudah berbentuk ya. Nah, jadi segala macam bentuk tubuhnya sudah jadi. Jadi sudah ada jari jemari, sudah hidung terbentuk, sudah matanya ada. Nah, kemudian jantung, hati, segala macamnya, nah itu sudah sempurna. Nah, disebut dengan mudghah. 40 hari ke 3. Berarti total berapa hari? 120 atau sabar bulan? 4 nih. Nah, jadi 4 bulan sudah menjadi mudghah, sudah sempurna fisiknya. Nah, baru kemudian pas sudah sempurna fisiknya ini, nah dikatakan summa yursalu ilaihil malaku. Nah, kemudian diutuslah kepadanya, yang kepada si janin ini, malaku, seorang malaikat. Nah, bahasanya malaku bukan malaikah, karena kalau malaikat mah bentuknya jamak. Nah, tapi kalau satu disebut malakun atau malak. Nah, jadi dikatakan summa yursalu ilaihil malaku, yang diutus kepadanya ini malaikat. Nah, fayanfakhu fi ruh. Nah, untuk meniupkan ke dalamnya ruh. Nah, ditiupkan ruh pada usia 4 bulan tadi, nah, atau 40 hari ke 3. Jadi mudghahnya sudah terbentuk ya, maka kemudian ditiupkan ruh.
Nah, inilah kemudian yang disebutkan tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi sifat-sifat fujur atau peluang-peluang bermaksiat ini dimiliki manusia pada bentuk mudghahnya. Nah, kenapa? Karena ketika seorang wanita, misalkan seorang ibu yang sedang mengandung, maka baik buruknya si janin ini tergantung apa yang masuk ke dalam tubuh kan ini. Baik itu nanti secara zatnya, maksud secara zatnya apakah makanan yang dimakan ini sifatnya thayyib, baik ini bernutrisi, atau misalkan vitaminnya banyak, kandungan-kandungan positifnya banyak. Nah, dan juga kalau secara secara hukumnya, misalkan apakah yang masuk ini halal atau haram, yang ini nanti mempengaruhi baik atau buruknya si janin dari sisi mudghahnya. Nah, yang kedua tadi, diilhamkan bentuk takwa ini berasal dari ruh. Karena ruh ini berasal dari Allah, otomatis hanya membawa sifat takwa. Hanya membawa sifat takwa. Nah, maka ketika ditiupkan untuk bergabung, si ruh ini bergabung dengan mudghah, dengan jasad. Nah, itulah yang disebut dengan nafas. Nafas hidup berarti. Nah, atau yang sering diistilahkan dengan jiwa. Maka ketika yang ditarik meninggal ini, yang dicabut oleh Allah ketika manusia meninggal, nah itu adalah yang dicabut nafasnya, bukan sekedar ruhnya. Karena kalau dicabut ruhnya mah hanya membawa nilai takwa. Nah, jadi balik-balik takwa, pulang-pulang takwa, tidak membawa nilai-nilai aktivitas amaliyah yang sudah dilaksanakan. Tapi kalau nafasnya, baik nanti nilai takwa atau nilai maksiatnya akan ikut terbawa. Nah, jadi mirip kalau misalkan kita minjam kendaraan gitu ya. Nah, pinjam kendaraan sebelum nanti kemudian dibersihkan, sebelum dipulangkan ini, tapi nggak dibersihkan, otomatis setiap kotoran-kotoran yang di jalan itu akan nempel ke kendaraan tersebut. Jadi pas ketika dipulangkan membawa kotoran-kotoran tersebut, nah itu kan pasti akan ditanyakan, ini meniti dibersihkan dari gitu. Nah, makanya di ayat selanjutnya di Quran Asy-Syams ini, di surat Asy-Syams tersebut, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah siapa yang menyucikan dirinya. Artinya menyucikan dirinya ini kalimat zakat yang penyucian diri. Nah, muncul aktivitasnya disebut tazkiyah. Nah, disebutlah tazkiyatun nafas. Jadi proses menyucikan diri supaya nanti pas kembali kepada Allah itu sudah dalam kondisi yang bersih lagi. Persis seperti kita kan pinjam motor, diberikan pinjaman motor tersebut. Nah, pas sebelum dikembalikan dicuci lagi. Nah, artinya pas dikembalikan itu dalam kondisi yang sudah bersih. Sekalipun tadi mungkin bensinnya sudah berkurang, nah kalau diisi kan berarti nambah lagi. Ada misalkan hal-hal yang lain yang ada melekat pada motor tersebut, itu pasti tetap ada yang berkurang ya. Misalkan olina udah pasti beda dari yang sebelumnya. Nah, ini pun sama ketika kita sebagai manusia beraktivitas di dunia ini, ketika kembali pasti tidak hanya membuat nilai takwa saja, tapi ada aktivitas-aktivitas lain yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi sifat fujurnya itu dibawa dari mudghah, sedangkan sifat takwanya dibawa dari roh ya, dari roh. Nah, makanya bahasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullu ruhin dha'iqatul maut. Nah, karena yang mendapatkan kematian itu yang dicabut itu adalah nafsnya, nah, bukan roh. Kalau cuma roh beruntung kita ini. Nah, berarti hanya buat nilai ketakwaan. Nah, baru kemudian selain ditiupkan roh itu, nah, wa yu'maru bi arba'in, ya, bi arba'i kalimatin. Nah, bi rizki yang pertama itu, dan kemudian ditetapkan ya. Nah, ditetapkan atau diperintahkan. Nah, untuk menetapkan 4 hal ya. 4 hal. Nah, yang pertama itu terkait dengan rizkinya. Nah, jadi ketika ditiupkan roh itu beserta dengan ketetapan-ketetapan Allah padanya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan istilah qada ya. Jadi takdir Allah terhadap setiap manusia, nah, ataupun seluruh makhluk. Nah, apa saja yang menjadi ketetapan Allah ini yang tidak bisa sebetulnya diubah-ubah gitu ya. Yang tidak bisa diubah-ubah kecuali Allah sendiri yang nantinya mengubah. Nah, yang pertama adalah rezekinya. Nah, jadi rezeki setiap orang itu sudah ditetapkan bahkan ketika tadi ya janin berusia 4 bulan, nah, atau 120 hari. Jadi rezekinya sudah ditetapkan. Kemudian wa ajalihi, nah, dan juga ajalnya, usianya. Jadi usia seorang juga sudah ditetapkan. Nanti kita bahas satu-satu ya, maksud ditetapkan ini seperti apa. Kemudian wa amalihi wa syaqiyyun, nah, dan juga amal-amal baik wa sa'idun gini ya.
Nah, amal-amal baik, kemudian kebahagiaan atau nanti keburukan-keburukan yang dialami. Nah, kemudian fawallahillazi la ilaha ghairuhu inna ahadukum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah. Nah, sesungguhnya ya tiada ilah. Nah, di sini sesungguhnya dan demi Allah yang tiada ilah selainnya. Nah, kemudian sesungguhnya setiap salah seorang di antara kalian akan beramal, ada yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga hatta hingga mayakunu bainahu wa bainaha, antara dirinya dengan surga ini tidak ada jarak ya illa ziraun. Nah, sampai kemudian hanya sejengkal saja jaraknya. Nah, jadi sekali lagi, nah sungguhnya di antara kalian ini, di antara seorang dari kalian, nah itu ada orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga, nah hingga jarak antara dirinya dengan surga ini cuma selangkah saja. Nah, jadi cuma selangkah atau sejengkal saja. Nah, kemudian fayasbiqu alaihil kitab, dan kemudian datanglah kepadanya ketetapan Allah. Nah, datang kepadanya ketetapan Allah, fayamalu bi'amalin ahli nar, sampai kemudian dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka gitu ya. Nah, sampai kemudian nanti dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Nah, kemudian fayadkhuluha. Nah, sampai kemudian akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini ngeri gitu ya. Nah, jadi orang ini tadinya sudah beramal dengan amalan-amalan ahli surga, ibadahnya sudah bagus, sudah banyak, tapi kemudian datang ketetapan Allah, nah sehingga dia ini di penghujung hayatnya malah mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Nah, contoh kasusnya ini mungkin orang yang engkau beribadah, nah tapi beribadah ini karena tidak ada kehusyuan gitu ya, karena tidak ada kehusyuan sampai malah kalau istilahnya mah kabita gitu, kabita tes. Nah, jadi kabita sama orang-orang yang bermaksiat atau punya rasa penasaran. Nah, kumasih rasanya kieu, gimana sih rasanya ke diskotik, gimana sih rasanya minum khamar. Nah, tanpa disadari usianya mah semakin berkurang atau semakin mendekati ajal. Nah, pas ketika dia melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat karena rasa penasarannya, malah ajal menghampiri gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi kemudian akhirnya sampai kemudian orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Begitupun sebaliknya, wa inna ahadukum ya la ya'malu bi'amali ahli nar. Nah, sungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli neraka. Nah, hingga di sini nah hatta hingga ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Nah, sampai jarak antara dirinya dengan jarak dengan neraka ini, nah tidak ada kecuali hanya selangkah saja atau sejengkal saja, bahkan saking dekatnya. Baru kemudian fayasbiqu alaihil kitab, maka datanglah ketetapan Allah yang telah ditetapkan kepadanya, fayamalu bi'amalin ahli jannah. Akhirnya kemudian dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Nah, baru kemudian sampai fayadkhuluha. Nah, akhirnya ia dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini kasusnya sebaliknya. Nah, ketika di awal-awal kehidupan seseorang ini beramal ya dengan amalan-amalan ahli neraka, dengan kata lain dia ini bermaksiat ya. Misalkan siang malamnya bermaksiat, nah tapi pas pada satu titik ternyata dia ada satu kejadian atau apalah gitu yang membuat dia sadar, nah menjemput hidayah, akhirnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam proses taubatnya ini ya, ternyata diterima dan ajal datang. Nah, maka taubatnya diterima sampai kematiannya husnul khatimah dan dia nanti dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu yang disebut dengan ketetapan Allah punya qada. Nah, maka yang pertama kita bahas terkait dengan qada di masalah rezeki. Apakah rezeki ini betul-betul sudah ditetapkan secara mutlak atau ada pengaruh dari ikhtiar kita ini? Karena kan sering ada istilahnya, usaha mah tidak mengkhianati hasil. Sama istilah dari manusia kan ya. Nah, bukan dari Allahnya. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, jadi ketika babnya misalkan rezeki ya, antara ketetapan Allah dengan ikhtiar. Nah, makanya antara persoalan takdir ini nantinya akan ada 3 pemahaman gitu. Nah, makanya akan ada 3 golongan, di mana yang 2 golongan ini tidak sesuai dengan Islam. Nah, golongan pertama itu yang disebut dengan Jabariyah nih. Nah, jadi kaum-kaum yang disebut dengan Jabariyah. Nah, gimana yang kaum Jabariyah? Hanya kemudian berpatokan kepada takdir. Jadi terlalu pasrah kepada takdir.
udahlah, nah terkedah misalkan teh bekerja dan segala macam dalam utos takdir nama, nah, seperti itu. Nggak usah banyak beraktivitas, nggak usah nanti punya tujuan hidup teh. Karena kalau misalkan Allah menakdirnya demikian mah ya udah, kita nggak akan bisa apa-apa. Jadi sepenuhnya nanti menyerahkan urusan kepada Allah. Nah, jadi seperti yang bagusnya, padahal mah tidak. Nah, karena dia artinya berserah, pasrah ya, terlalu pasrah. Jadi tidak ada aktivitas. Nah, kemudian yang keduanya disebut qadariyah. Nah, jadi golongan qadariyah ini golongan-golongan yang sepenuhnya mengandalkan ikhtiar. Nah, jadi sepenuhnya mengandalkan ikhtiar, seakan-akan tidak melibatkan Allah terhadap takdir yang ditetapkan kepadanya. Nah, pokoknya mah kalau misalkan pengen sukses, sok ikhtiarnya, semakin banyak ikhtiar pasti sukses. Nah, semakin banyak ikhtiarnya nanti hasilnya akan dicapai, nah, tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Nah, padahal ini kalau dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah keduanya nanti ada berkaitan, maksudnya akan ada wilayah pada diri manusia ini, ya, dua wilayah. Yang pertama disebut wilayah musayyar, wilayah-wilayah yang dipaksa. Ini wilayahnya kekuasaan Allah yang terkait nanti dengan iradahnya Allah, ketetapan Allah, gitu ya, termasuk tadi persoalan takdir. Yang keduanya ini di wilayah mukhayyar, hal-hal yang diikhtiarkan oleh manusia. Nah, contoh misalkan wilayah musayyar ini, nah ketika kita terlahir, kira-kira lahir gitu ya, diciptakan jadi manusia, itu bisa milih atau tidak? Enggak ya, nggak bisa milih. Nah, jadi nggak bisa milih. Atau misalkan pas ketika terlahir jadi laki-laki atau perempuan, bisa milih atau tidak? Nggak bisa. Terlahir dari orang tua yang mana kan nggak bisa milih. Nah, maka itu yang disebut wilayah musayyar. Nah, wilayah musayyar ini karena dipaksakan, maka tidak akan ada hisab di dalamnya. Nah, jadi karena dipaksa tidak akan dihisab. Karena kalau dihisabi kita bingung gitu ya. Nah, di yaumil hisab misalkan ditanya kenapa jadi laki-laki, hanya duka. Nah, siapa yang mau gitu? Kenapa kamu jadi perempuan, ya duka gitu. Yang mana tahu, mana milih gitu. Nah, maka wilayah musayyar ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ditakdirkan tadi hasil dari rezeki tersebut juga tidak akan dihisab hasil nama. Nah, nggak akan ditanya kenapa kamu kaya, kenapa kamu miskin, enggak. Tapi yang ditanya adalah prosesnya. Dari mana didapatkan uang tersebut? Mau banyak, mau sedikit. Dari mana harta tersebut nanti didapatkan? Bagaimana nanti dikeluarkan? Apakah dikeluarkan di jalan ketaatan atau kemaksiatan? Nggak akan nanya kenapa gajinya sekian, hanya duka gitu. Nah, karena hasilnya tadi wilayah musayyar, hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bukan takaran baik buruknya seorang, apakah dia rezekinya banyak atau sedikit. Nah, makanya di surah Al-Fajr 15 sampai 16 tadi dikatakan yang pertama, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Fa'amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Nah, jadi orang-orang ini ada yang mengatakan, nah, ketika Allah memuliakanku, ya, memberikan nikmat kepadanya, kemudian dia mengatakan fa yaqulu rabbi, dia mengatakan bahwa Rabbku telah memuliakanku. Nah, jadi disangkanya semakin nanti dikayakan semakin dimuliakan. Padahal Fir'aun kayaknya, Namrud juga kaya. Nah, bahkan orang-orang kafir ya, yang di zaman sekarang pun, nah, seperti siapa saja, Steve Jobs, Bill Gates, gitu. Nah, Jack Ma, gitu. Nah, itu kan kaya-kaya semua. Apakah berarti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak. Tapi ada kaya juga mulia. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Nah, jadi bukan takaran mulia atau tidaknya seseorang. Yang kedua juga sama. Fa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu rabbuhu alaihi rizqahu faqadara alaihi rizqahu. Jadi ketika seorang ini dia dibatasi tadi, nah qadaru alaihi rizqahu, ya, ditakar atau dibatasi rezekinya ini oleh Allah, maka dia mengatakan tadi ahanan, Rabbku telah menghinakanku. Nah, jadi disangkanya semakin miskin semakin dihinakan. Nah, padahal di antara sahabat-sahabat Nabi juga ya ada kondisinya ya pas-pasan, bisa dikatakan tadi miskin juga ada. Nah, tetapi tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Nah, misalkan Abu Hurairah, bahkan sampai pernah pingsan ketika mengikuti majelisnya Nabi. Kenapa pingsan? Ya, karena belum makan. Bahkan dalam majelis ini sering sekali perutnya bunyi keruk-keruk gitu, saking kelaparan. Nah, kenapa? Ya karena tadi aktivitasnya banyak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mungkin pekerjaannya banyak terabaikan.
Nah, jadi bukan takaran mulia atau hinanya seorang itu kaya dan miskin. Nah, makanya tidak ada persoalan dari segi hasil. Nah, jadi kebanyakan dari kita itu terlalu fokus kepada hasil, padahal yang dihisab oleh Allah itu adalah ikhtiarnya tadi, wilayah-wilayah mukhayyar. Nah, wilayah mukhayyar kalau terkait dengan harta makanya kan ditanya 2 kali ya. Yang pertama dari mana mendapatkannya, yang kedua nanti bagaimana cara mengeluarkannya atau dikeluarkan untuk apa saja. Nah, ini yang kemudian akan ditanya. Nah, maka ketika seseorang gitu ya, ketika seorang ini sudah ditetapkan rezekinya, maka memang prinsipnya mau seperti apapun ya. Dia berusaha, tetap saja itu tidak akan mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya misalkan yang ada di surah Ar-Ra'd. Nah, di ayat yang ke-11 yang sering di sini dipotong kalimatnya. Nah, gimana potongannya? Nah, yang sering dipotong itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, tidaklah Allah mengubah kondisi suatu kaum ini. Nah, selama kaum tersebut tidak mengubah dirinya sendiri. Hopnya. Nah, kan seringnya sampai situ aja ayatnya tadi potong. Nah, tidaklah satu kaum itu gini, tidaklah Allah mengubah suatu kaum, keadaan suatu kaum selama kaum tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Nah, padahal ada kalimat sebelum sama kalimat terakhir. Nah, kalimat sebelumnya apa? Nah, di sini lahu mu'aqibatun. Nah, min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu minal amrillah. Nah, jadi ada. Nah, sini dikatakan baginya setiap manusia itu ada malaikat-malaikatnya. Nah, jadi ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Maksudnya, setiap dari kita ini sudah disiapkan malaikat yang menjaga dan juga yaitu tadi bukan sekedar menjaga saja. Nah, tapi mencatat perbuatan baik atau buruk kita. Udah siap dan itu jaganya giliran. Jadi sip-sipan ibarat nama. Kapan ganti gilirannya? Nah, itu setiap pada asar ya, setiap sore. Ada beberapa waktu kalau harian itu, shift harian itu setiap pada asar. Nah, jadi bergantian. Nah, setiap pada asar ini laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa bagusnya pada asar menjelang maghrib kita banyakin doa, banyakin zikir. Jadi malaikat pas laporan ya Allah tadi seorang ini lagi zikir. Nah, jadi pas laporan kemudian pekanan, laporan pekanan kapan saja? Hari Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah SAW puasa Senin dan Kamis dalam rangka tadi, karena kata Nabi, aku ingin ketika malaikat melaporkan amalanku ini, aku dalam kondisi berpuasa. Padahal Nabi yang gak usah hariwang ibarat sama-sama amalannya. Nah, jadi asbab dari saum Senin Kamis itu karena tadi adanya misalkan laporan-laporan malaikat ini kepada Allah atas perbuatan manusia di setiap pekannya. Nah, kemudian setiap tahunan, kapan tahunan? Ya bulan Sya'ban ya. Atau misalkan yang lebih spesifik, nah ini nisfu Sya'ban. Jadi bukan ditutupnya catatan amal, bukan, tapi dilaporkannya setiap amalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu setiap tahun. Jadi bukan setahun sekali juga. Ada hariannya, ada pekanannya, bahkan ada tahunan ya. Nah, ada tahunan. Nah, itu bergantian. Kenapa? Nah, jadi supaya kita ini fokusnya kepada ikhtiar. Maksud kepada ikhtiar ini apakah nanti ikhtiar kita dibenarkan oleh Allah? Maksud dibenarkan itu memang mengundang pahala dari Allah atau malah ikhtiarnya berbuah dosa ya. Alhamdulillah. Nah, jadi ikhtiarnya ini yang dilihat adalah bukan sejauh mana kerja kerasnya atau seperti apa, tapi dalam proses aktivitasnya ini banyakkan pahala atau banyakkan dosanya. Nah, sedangkan hasil sudah ditetapkan oleh Allah dan itu wilayahnya musayyar. Pertama wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian barulah tadi ya pada kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kemudian kalimat setelahnya wa idza aradallahi biqaumin su'a. Nah, jadi apabila Allah telah menetapkan kepada suatu kaum su'an, yaitu keburukan. Jadi ketika Allah sudah menetapkan keburukan kepada satu kaum, fala maraddalah. Nah, maka tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Nah, jadi ketika Allah sudah berikan ketetapan kepada satu kaum, mau kayak gimana pun dicegah nggak akan bisa. Ya, persis seperti kalimat yang sering diucapkan dalam muqaddimah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Kalau seorang misalkan sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya.
Kalau kemudian barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Siapa contohnya? Ya para nabi kan sudah diberikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan para nabi, sekalipun iblis. Atau sebaliknya yang sudah disesatkan oleh Allah, nggak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Siapa? Namrud, Fir'aun, Abu Lahab gitu ya. Nah, padahal Abu Lahab yang paling parahnya ini kan, kalau Namrud misalkan diceritakan dalam Al-Quran, atau misalkan Fir'aun diceritakan dalam Al-Quran, keduanya sudah tewas, ya, sudah mati. Tapi kalau Abu Lahab ini beda, ya. Nah ini ciri-ciri yang memang sudah disesatkan oleh Allah dan tidak bisa itu diubah oleh siapapun. Nah ketika Abu Lahab ini hidup, kemudian dia malah menghina Nabi yang mendakwakan Islam, nah turunlah surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab masih ada. Nah, maka orang-orang jahil yang lain dia mikir gini ya. Orang-orang jahil yang lain juga mikir, atau termasuk paman-paman Nabi yang lain juga sampai mengatakan, padahal kalau Abu Lahab ini cukup cerdas, ya, ingin membuktikan kesalahan Rasul, kesalahan Muhammad katanya, tinggal pura-pura dia masuk Islam. Kan gitu. Misalkan turun ayat tabat yada Abi Lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab pengen memanfaatkan momen eta. Oh saya sudah divonis celaka ke Quran, masuk Islam pura-pura bisa masuk Islam otomatis pas masuk Islam ini kan harusnya diampuni, kan gini, harusnya diampuni dosa-dosanya. Nah maka ketika Abu Lahab diampuni, otomatis ayat tadi salah. Nah, banyak orang yang sudah masuk Islam masih celaka, atau Al-Quran tidak dihapuskan tadi ayatnya gitu. Nah, ini makanya di sini Abu Lahab tidak kepikiran sampai ke arah sana. Kenapa nggak kepikiran? Karena dan nggak mungkin juga kepikiran karena sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperjelas di ayat ke-7 Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nah, bisa wa lahum azabun azim. Nah, jadi Allah telah kunci hatinya, Allah kunci hatinya, kunci pendengarannya, kunci penglihatannya, sampai hidayah mau datang dari manapun nggak akan masuk. Nggak akan masuk, dikunci, itu kan ngeri gitu. Nah, apakah kita juga ada ancaman seperti itu? Kalau secara umum ada, ya. Ada yang di surat Al-Asr tadi, yang di surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya insan, kan kita semua insan, orang yang sudah mukallaf disebut atau dimasukkan ke dalam kategori insan, ya. Ke dalam kategori insan. Lafi khusr tadi. Nah, berada dalam kerugian. Nah, artinya ini kan sebuah ancaman, ya, persis seperti tadi dapat yada Abi Lahabi wa tab. Bedanya Abu Lahab langsung disebutkan nama. Kalau ini mah umum, artinya ini kita bisa masuk ke sana atau tidak. Nah, selama kita insan kan insan, oh berarti kita ada peluang rugi ya, rugi berdasarkan waktu. Gimana kalau tidak mau termasuk kepada hal tersebut? Nah, makanya masuk kepada ayat selanjutnya illa ya, kecuali allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan kepada yang hak, mewasiatkan kepada kesabaran. Nah, ketika 4 hal ini dijalani, nah maka terbebas dari ancaman yang telah Allah berikan. Nah, terbebas. Nah, makanya untungnya tidak disebutkan namanya. Nah, kebayang lamun nama disebutkan ya sudah, eta. Nah, mau kayak gimana lagi, Bu? Nah, maka tadi bagian dari ketetapan Allah sekali lagi wa idza aradallahu biqaumin su, ya, apabila telah ditetapkan oleh Allah terhadap satu kaum ini keburukan, fala maraddalah, maka tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Kemudian wa ma lahum min dunihi miwal, ya. Nah, baru kemudian tidak ada pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya tadi ketika hanya dipotong saja, sudah tidak diubah ya suatu kaum ini urusannya, kecuali kaum ini mengubah mereka sendiri, mengubah keadaan mereka sendiri. Tapi tetap saja mau sekeras apapun usahanya, kalau Allah sudah ketetapan keburukan, itu akan datang ketetapan tersebut. Nah, makanya tadi muncul pemahaman yang disebut Jabariyah atau Al-Kituma. Nah, naonan kita ikhtiar kan gitu. Kalau misalkan hasilnya sudah ditetapkan, ya bukan, itu beda hal. Nah, ikhtiar ini dalam rangka tadi kita mengumpulkan amal. Nah, makanya kalau dalam bab rezeki tadi, ya, ada kisah yang menarik antara Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i yang beda paham terkait dengan persoalan rezeki. Kalau kata Imam Malik, ya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Nah, kata Imam Malik,
rezeki mah ya emang bakal datang sekalipun kita diam. Kan gitu. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, oh enggak. Kalau menurut saya mah, nah, rezeki harus diikhtiarkan dulu baru datang. Nah makanya kalau berbeda paham itu sebetulnya wajar ya. Wajar. Jadi asalkan tadi punya hujah masing-masing itu enggak masalah. Apalagi nanti dalam bahasan fikih itu banyak ya khilafiyah, perbedaan pendapat itu enggak masalah. Jangan jadi pusing gitu. Jangan jadi pusing. Ya tinggal kemudian selama nanti ada dalilnya, ya sudah silakan ikuti. Nah, silakan ikuti. Nanti di akhir akan dibahas kembali tadi gitu ya, hal-hal terkait dengan zakat atau yang lainnya. Nah, itu pasti akan banyak perbedaan, enggak masalah. Nah, kemudian tadi antara guru dan murid saja ini beda pendapat. Nah, guru dan murid beda pendapat ya, Imam Malik sama Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian untuk membuktikan maka Imam Syafi'i ya sudahlah ya. Nah, mereka adem-adem aja. Pas kemudian di perjalanan pulang, nah ada seseorang yang meminta bantuan beliau. Nah, ayo bantulah, misalkan pas setelah dibantu akhirnya Imam Syafi'i ini diberikan upah ya, upahnya sekantung. Ada yang menyebutkan kurma, ada lagi yang bilang anggur, pokoknya buah-buahan lah diantara dua etaknya. Nah akhirnya karena diberikan hadiah tadi, ya diberikan upah buah-buahan tadi, sebelum pulang yang mumpung hanutkan yang bahasamu tadi, saya balik lagi lah ke tempatnya Imam Malik, membuktikan tak ucapan saya benar atau pendapat saya benar. Dibawalah gitu ya. Nah, balik lagi, nah disimpan itu si buahnya. Tuh, apa saya bilang katanya. Tadi saya ikhtiar, saya bantu-bantu orang, akhirnya diberikan ini buah-buahan. Ya sudahlah, kita nikmati ini bersama-sama. Nah, akhirnya sambil menikmati kan dipersilakan, Imam Malik ketawa, gitu. Nah, kenapa ketawa? Dari tadi saya di sini itu bisa menikmati buah. Ini datang sendiri, ini kan gak ngapa-ngapain, gitu. Gak ngapa-ngapain, tapi datang sendiri itu. Berarti saya juga benar. Nah ini benar gitu. Nah jadi keduanya juga benar, tergantung mana ya, dari sudut pandang mana kemudian kita melihat. Nah jadi tidak ada yang salah. Nah adapun tadi maka perbedaannya, hasil ini tadi memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau misalkan karena sudah terjadi bisa dilihat, maka takdir bagi keduanya ini sama-sama bisa makan buah, sama-sama bisa makan buah-buahan. Cuman dari segi ikhtiar, siapa yang berikhtiar? Nah itu Imam Asy-Syafi'i. Nah maka dengan ikhtiar tersebut, nah Imam Asy-Syafi'i mendapatkan pahala-pahala kebaikan. Nah sedangkan Imam Malik tidak berbuat apa-apa, kan gitu. Artinya tidak ada pahala dari aktivitas. Nah begitupun kita. Nah kalau bicara tentang rezeki saja, apalagi dipersempit rezekinya masalah harta misalkan, memang bisa seseorang ini diam tapi dapat uang. Ya, kalau bicaranya uang, kumaha carana? Ya, bisa jadi dapat santunan, bisa jadi dapat warisan, bisa jadi dapat hadiah, ujian segala macam, banyak kemungkinannya. Nah, tapi ketika tidak ada ikhtiar, maka dia tidak punya nilai pahala, nggak punya nilai kebaikan. Atau sebaliknya ada ikhtiar, tapi ikhtiarnya ini keliru, ya. Nah, ikhtiarnya ini keliru, cara-caranya salah, menyalahi syariat Islam. Nah, maka malah akan menjadi peluang dosa. Nah, menjadi dosa. Nah, jadi tadi beda, ya, ikhtiar itu ranahnya kita, yang memang itu kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Harus terus bergerak, harus terus beraktivitas, nggak boleh diam saja. Adapun nanti hasil itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa? Karena kalau bicara tadi rezeki, seandainya misalkan yang rezekinya melimpah ini berdasarkan ikhtiarnya yang paling banyak, harusnya yang paling kaya siapa? Yang kerjanya 24 jam nih. Mau misalkan yang warung 24 jam, atau misalkan pekerja keras yang 24 jam kerjanya, atau petugas jaga yang jaganya 24 jam. Nah, tapi kenyataannya kan tidak. Malah ada orang yang diam gitu ya, duduk-duduk jalan-jalan, dia yang paling kaya. Dah bosna misalkan. Nah, kan gitu. Nah, juga sama kalau ditakar misalkan si rezeki ini. Nah, misalkan berdasarkan kualitas keimanan. Harusnya yang paling kaya itu yang paling beriman. Tapi nyatanya enggak gitu. Nah malah kemudian dari skala dunia ini yang kaya di zaman sekarang orang-orang kafir atau salat-salat ajan gitu. Nah, gitu. Yang bahkan dia tidak salat, bahkan tidak syahadat. Jadi bukan takaran juga gitu. Sok sing beriman makanya dekat ya Allah supaya kaya, bukan eta tintinama. Karena kaya mah tidak dihisab. Tujuan kita beriman, tujuan kita beribadah itu untuk mendulang nilai-nilai pahala. Nah makanya kemudian di surah Al-Qasas ya, ayat ke-77 lebih ditegaskan kembali. Ya, lebih ditegaskan lagi. Nah, di sini dikatakan wabtaghi fi ma ataka Allah.
Nah, ad-darul akhirah. Carilah ya. Nah, carilah nanti di sini dikatakan cari pahala negeri-negeri akhirat, pahala di negeri akhirat. Nah, dengan apa? Nah, dengan anugerah-anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, baru bahasanya, tapi jangan lupakan dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, jadi kalau tadi mah yang harus dicari itu apa? Pahala akhirat. Nah, jadi yang dicari mah pahala akhirat karena itu yang belum jelas ya. Nah, yang belum jelas. Nah, apakah kita ini hisabnya mudah atau susah? Apakah kita ini masuk surga atau neraka? Kan itu belum jelas. Nah, sedangkan takaran rezeki mah sudah ditetapkan. Makanya tadi wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, jadi bagian mah sudah ada, cuman jangan lupa saja. Bukan cari gitu ya. Jangan lupa sok aya bagian anak, ya, tinggal ambil seperlunya untuk digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya pun tadi seperti itu ya, minad dunya, kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, tapi jangan kamu lupakan tadi bagian dunia dan berbuat baiklah ya kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi yang dinilai oleh Allah adalah babnya ikhtiar, wilayah-wilayah mukhayyar kita. Makanya tadi rezeki mah gak usah khawatir, dah sudah ditetapkan. Makanya dalam jalan mengambil rezeki ini bisa jadi mengambil dengan cara yang halal, bisa yang haram. Contoh misalkan seseorang ini karena tidak tahu kan ya. Nah, kita mah tidak pernah tahu takdir yang Allah berikan kepada kita kecuali sudah kejadian. Nah, karena tidak sabar kan ya, misalkan seandainya Allah menetapkan rezeki orang ini pada satu hari, misalkan rezeki uang lah biar gampang ngabayangkeunana. Karena kan sebutnya rezeki teh banyak nih. Kesehatan, anak yang soleh, soleha gitu ya. Nah, ngerasa nyaman, cukup, nggak pernah sakit. Nah, itu bagian dari rezeki yang sering tidak disadari. Anggaplah kita perkecil dulu. Nah, kepada masalah harta. Misal seorang ini sudah ditakdirkan oleh Allah pada hari tersebut, misalkan dia akan mendapatkan uang 2 juta misal pada hari itu. Karena nggak tahu ya. Kalau tahu makanya diam aja, nggak bakal dapat ya. Nah, karena nggak tahu masa depan itu adalah hal yang gaib, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini kan kadang nggak sabaran. Nah, akhirnya gimana? Wah, sekarang lebaran saya punya uang bisa. Akhirnya nggak sabaran. Mulailah muncul otak kriminalnya gitu. Nah, mencuri, menipu dan segala macam. Akhirnya dapat petah 2 juta dari hasil maksiatnya. Nah, coba kalau sabar. Nah, misalkan ayah orang tok assalamualaikum. Bu, ya THR. Nah, sama aja dapat. Atau misalkan dia kerja seperti biasa, ternyata dapat bonus dari tempat kerjanya. Hasil yang sama tapi ikhtiarnya beda. Yang dinilai apa? Ikhtiar. Hasilnya nggak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dapatnya segitu? Enggak, karena itu mah ketetapan Allah. Nah, yang ditanya adalah masalah ikhtiarnya tadi. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah masalah ajal ya. Ajal juga sudah ditetapkan. Nah, maka kalau misalkan pernah ada pertanyaan selewat-selewat ya di dalam pikiran kita sendiri, nah, apakah orang yang bunuh diri ini mempercepat ajalnya atau tidak? Kan gitu ya. Apakah orang yang bunuh diri teh mempercepat ajal atau tidak? Mempercepat waktu kematiannya atau tidak? Nah, padahal mah tidak. Nah, karena waktunya memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang bunuh diri gagal gitu ya, gak mati-mati. Ada orang gak bunuh diri mati, kan gitu. Banyak kan. Ya kan gak usah bunuh diri juga meninggal gitu. Nah, maka seandainya ada orang yang sudah berputus asa, yang banyak kejadiannya ya, punya hutang sekian puluh juta, baru puluhan juta udah putus asa. Padahal orang lain ada sekian M gitu. Tapi asa anteng we gitu. Nah, jadi hutang sekian puluh juta, putus asa, akhirnya dia bunuh diri. Menabrakkan diri, bukan menabrakkan diri ke kereta, ada keretanya yang maju ya. Dia untuk tertabrak sama kereta. Kalau menabrakkan diri mah ketanya yang maju, orang yang maju ya. Nah, ini dia di rel supaya tertabrak sama kereta api. Nah, apinya tiba waktunya jebret, ketabrak, mati we. Kondisinya bunuh diri, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah ditetapkan. Seandainya bersabar dikit aja ya, nggak jadi bunuh diri.
Misalkan dia sudah punya niatan bunuh diri, datang ke rel kereta api, dipikir-pikir nggak jadi pulang lagi, pas pulang keserempet mobil, mati. Waktunya sama tapi caranya berbeda. Atau bahkan nggak kemana-mana, dia main di rumah pasrah. Sugan tiba-tiba lunas hutang ternyata betul-betul ada yang lagi bawa parang, bacok, mati juga gitu. Nah ini sama-sama mati tapi kondisinya berbeda. Nah makanya tadi ajalnya sudah ditetapkan, cuman bagaimana dia mengambil langkah untuk menghadapi kematian tersebut ini yang berbeda. Makanya ada keterangan gitu ya, seorang ini akan diambil nyawanya berdasarkan aktivitas yang paling banyak dia lakukan. Kenapa? Karena kemungkinan besarnya di sana. Ya, karena semakin sering kita melaksanakan sesuatu, ya maka ada kemungkinan pas meninggal ketika melaksanakan aktivitas tersebut. Contoh apa? Ya dari hal-hal yang biasa dulu, ini hal-hal yang biasa. Ada orang kan yang hobinya balapan, meninggalnya di trek balap. Ada orang yang lagi main gulat, meninggalnya di ring gulatnya. Begitu. Nah, apalagi ada orang yang kebanyakan aktivitas main bola, meninggalnya di lapangan bola. Kenapa ya? Karena aktivitasnya kemungkinan besar di sana, kebanyakan di luar. Nah sebaliknya orang yang gencar ibadahnya, makanya ada orang yang meninggal pada saat sholat, pada saat baca Quran. Ada yang sedang ceramah, ada yang sedang khutbah, lagi khutbah tiba-tiba gitu, plak begitu meninggal. Lagi ngimamin tiba-tiba meninggal. Ya kenapa? Karena aktivitas dia kebanyakan seperti itu. Tinggal milih kita mau yang mana ya. Nah mau saat apa kemudian kita dicabut nyawanya. Nah maka untuk dapat kondisi terbaik itu ya perbanyak amal-amal baik, perbanyak sibukkan diri dengan ketaatan sehingga tidak ada waktu untuk maksiat. Nah, jadi kemungkinan besarnya pasti sedang berbuat taat. Paling minimal sedang santai lah gitu ya, lagi istirahat. Makanya kan termasuk juga ada yang tidur tapi nggak bangun-bangun lagi, karena memang ajalnya pas dia sedang tidur tadi gitu. Jadi tadi ajal juga sudah ditetapkan. Nah baru kemudian nah di sini amal gitu ya. Nah, jadi amal atau bahagia ya, kebahagiaan atau celakanya ya, amalnya celaka serta bahagianya. Maksud celaka atau bahagianya juga sama. Jadi masalah celaka bahagia ini adalah sesuatu yang juga sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena celaka bahagia mas sekali lagi bukan takaran baik buruknya seorang. Nah, jadi bukan berarti orang diberikan celaka oleh Allah ini tiba-tiba dia jadi seorang yang buruk ya. Oh bohongan kita maksiat jadi celaka. Nah, makanya kan ada juga ya bahasa-bahasa tadi kalau terkait dengan kaya dan miskin, ada kan makanya motivator yang kelasnya nasional lah itu pernah mengatakan sedekah itu tadinya bagus, niatnya motivasi sedekah, tapi kalimat akhirnya jelek, buruknya. Nah sedekah itu tidak akan buat kita jadi miskin, justru bisa jadi miskin terus gara-gara kurang sedekah, kan itu enggak. Nah, bisa jadi orang memang hobinya sedekah tapi takdirnya memang sudah miskin gitu. Nah, jadi nggak boleh kita menjat orang miskin ini gara-gara kurang beramal, nggak boleh, itu malah menyakiti orang-orang yang miskin tadi, dan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, khawatir malah amalannya tadi yang habis sedekah malah hilang pahalanya. Nah, ini pun sama tadi bahagia celaka. Bukan berarti orang yang ditimpa musibah ini adalah orang yang sering bermaksiat. Ya. Nah, misalkan kan dulu pas ketika musibah-musibah ada di Aceh nih, muncul langsung statement atau langsung menjat, oh tuh makanya banyak maksiat di sana. Jadi ditimpakan bencana ya belum tentu. Makanya di surat Al-Baqarah 155 kan walana bluanakum bisyai'in. Ya, min ju'in. Jadi Allah pasti keniscayaan itu Allah memberikan ujian-ujian berupa rasa takut, rasa lapar, kekurangan jiwa, kekurangan harta. Baru kemudian di kalimat belakangnya wabasyirus sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ya, beruntung orang yang beriman itu beruntung. Nah, beruntungnya kenapa? Kondisi apapun dia beruntung. Ketika dia ditimpa musibah dia bersabar dan dia beruntung dengan kesabaran itu, dia mendapatkan pahala. Nah, ketika dia ditimpai anugerah, dia diberikan anugerah dan dia bersyukur, nah, maka dia seorang yang beruntung dengan rasa bersyukurnya, dia mendapatkan pahala dari rasa syukur tersebut. Nah, jadi karena sekali lagi takaran celaka atau bahagia, ya bukan takaran baik buruknya seseorang. Itu sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada yang kaya, kenapa ada yang miskin? Kalau nggak ada yang miskin, mang kayak orang bingung zakat ke saha. Zakat ke siapa ini? Nggak ada orang miskin bingung.
Makanya pernah kejadian kan di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, itu pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja Allah membuat kondisi seperti itu, di mana orang miskin teh udah nggak ada lagi. Nah, saking keamanannya Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi Baitul Mal teh penuh harta bukan karena ditumpuk, bukan karena ditimbun, tapi nggak ada lagi penerima zakat desa. Nah, jadi fakir miskinnya sudah tidak ada. Nah, jadi bingung ini kumaha ngaluarkeunana. Makanya sampai nanti di akhir zaman pun terjadi ya, masa-masa seperti itu akan terjadi juga, di mana masa kondisi sejahtera sampai nanti seseorang ini tetangga ini akan datang ke tetangganya itu memberikan setumpuk emas, tapi ditolak. Terus gaduh segera bikin. Mun ayeuna mau ditolak gitu ya. Jangankan setumpuk hiji ge pasti langsung dibawa. Oh, terus. Ini memang nggak sampai ditolak, kenapa ya? Sudah banyak, sudah sejahtera. Makanya tadi sekali lagi bukan takaran baik buruknya seorang gitu. Nah, itu mah sudah hal-hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian tadi terkait dengan yang terakhir itu kalau qada ya takdir Allah. Nah, ketika Allah menetapkan seseorang ini tadi dia tadinya sudah beramal baik, tapi ternyata datang ke tangan Allah sehingga dia mengerjakan amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan ahli neraka sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Apakah ini bentuk ketidakadilan Allah? Yang enggak juga. Karena tadi ikhtiarnya tergantung manusia itu sendiri. Nah, karena kuncinya tadi kita mah tidak pernah tahu takdir Allah terhadap kita kecuali sudah kejadian. Nah, maka bahasa istilahnya takdir mubrom atau yang bisa diubah itu ya sebetulnya nggak ada. Ya. Nah, kalaupun ada itu mah adanya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang mengubah-ubah tanpa sepengetahuan kita. Misalkan ketika Allah hendak mengubah takaran rezeki seorang yang ternyata ditetapkan dia seorang yang miskin, tiba-tiba Allah ubah, udahlah ayeuna bagian kaya, dibalikkan ke Allah. Bisa jadi. Cuman orangnya nggak akan tahu, nggak akan ngerasa ada yang berubah kan gitu, karena belum kejadian. Sama seperti misalkan sakit atau sehat, kan sering contohnya gitu. Nah, takdir yang bisa diubah, contohnya sakit jadi sehat. Ada juga sakit kan, orang yang sakit sudah berobat, dia meninggal. Artinya kan nggak diubah. Artinya apa? Ketika dia sakit, maka takdir Allah terhadap dirinya adalah sakit. Ketika sehat, ini maka takdir Allah terhadap dirinya adalah kembali sehat. Jadi kita itu prinsipnya hanya sekedar pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah, ini hanya pindah. Makanya ketika dulu dalam proses pengumpulan Al-Quran, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui bahwa Al-Quran tidak akan hilang, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allahnya jelas, inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan memeliharanya. Tapi Umar malah berikhtiar, malah khawatir kalau misalkan ini Al-Quran tidak dikumpulkan karena peristiwa Yamamah tadi, ya, peristiwa Al-Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, banyak para penghafal Quran yang meninggal, yang syahid. Maka khawatir Umar bin Khattab, khawatir Al-Quran tidak sampai kepada umat-umat nanti di belakang, ya, kepada kita. Nah, apakah Umar tidak beriman kepada ayat tersebut? Ya tentu tidak. Nah, tetap beriman. Cuman apa? Justru ketika sudah ada janji Allah Subhanahu Wa Taala, nah, maka kita harusnya berikhtiar semaksimal mungkin untuk memenuhi janji tersebut. Nah, ketika dulu misalkan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, ya, bisyarah. Nah, kabar gembira bahwa umat Islam akan menguasai Persia, menguasai Konstantinopel, menguasai Rumiyah, Roma. Apakah pasukan muslim malah jadi berleha-leha? Oh, kenulah kayak milik Islam dia. Atau udah di perangan hari gitu. Yang nggak akan bisa gini. Tetap akan dibawa, tetap akan dikuasai oleh Islam, cuman gitu ya, oleh orang-orang yang memang mau nanti merebutnya. Oleh orang-orang yang mau mengikhtiarkannya. Apalagi tadi Konstantinopel yang kedua, ya. Yang kedua, semua kan berebut dari zaman sahabat, ternyata tidak. Karena kenapa sangat berebut pengen menguasai Konstantinopel? Karena sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Islam, di mana sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, maka kan berlomba-lombanya untuk apa? Supaya mereka jadi pasukan yang terbaik. Makanya berlomba-lomba, bukan malah santai. Kalau mah bakal dibebaskan dia, mah. Ya, kalau misalkan semua diam, yang nggak akan masanya bukan di sana. Nah, akan ada satu masa yang entah oleh siapa gitu ya. Nah, maka kemudian nanti ditaklukkan Konstantinopel sampai kemudian tibalah muncul seorang yang bernama Muhammad, julukannya Al-Fatih.
dipersiapkan oleh ayahnya Sultan Mehmed ini. Nah, karena tadi yang baiknya itu bukan saja Sultan Mehmed nih. Ayah Sultan. jadi karena tadi gini Ayah Mehmed ya takdir. Sultan Mehmed. Trans Mehmed ya, Mehmed. Jadi kalau bahasa Turki mah kadang beda logatnya. Kan kalau misalkan kalau di bahasa Arabnya Muhammad misalkan Ahmad, Mahmud, ini jadi Mehmed. Jadi orang jadi makanya dipersiapkan karena yang baik bukan cuma pemimpinnya tapi pasukannya juga, maka pasukannya pun dipersiapkan. Nah, jadi tadi ada bentuk ikhtiar. Kenapa berikhtiar? Apakah karena tidak percaya? Justru karena percaya, karena percaya makanya ikhtiarnya sebaik mungkin. Begitupun tadi kembali lagi kita karena percaya bahwa rezeki itu sudah ditakdirkan, maka kita jemput dengan sebaik mungkin. Oh, tos ayah ya kalem, tos ayah, tinggal ikhtiarnya yang berpahala kan gitu. Dari rezeki mau ke mana? Jadi sudah ada bagiannya, tinggal jemput dengan cara-cara yang baik. Oh ini ajal sudah datang ya, sudah pasti datang nih. Ya maka tinggal persiapkan dengan cara-cara yang terbaik. Nah, jadi bukan malah kemudian pasaran dah buat apa nanti berusaha hidup sehat gitu. Dan kalau waktunya meninggal mau meninggalnya begitu, maksudnya terisi dengan aktivitas-aktivitas yang baik. Jadi itu terkait dengan qadanya. Jadi takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita, yang tadi konsepnya itu adalah wilayahnya Allah. Wilayahnya kita adalah ikhtiar ya, wilayah kita adalah mukhayyar tadi ikhtiar yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan nanti yang qadar itu adalah di mana nanti bahasanya kepada al-khasyiatul insan, khasyat manusia. Karena manusia ini kita beraktivitas hanya untuk memenuhi hal ini nantinya. Apa saja khasyiatul insan ini? Yang pertama adalah hajatul udwiyah, yaitu kebutuhan jasmani. Nah, seperti apa kebutuhan jasmani? Makan, minum, ya, termasuk nanti buang hajat dan segala macam. Nah, poin yang keduanya adalah gorais atau naluri. Nah, di mana naluri ini nanti ada 3, ya. Ada gorizatul tadayun, naluri beragama. Ada gorizatul nau, naluri melestarikan jenis. Ada gorizatul baqo, naluri eksistensi diri. Nah, maka kita hidup ini dalam rangka memenuhi 4 hal tadi. 1 hajatul udwiyah, 3-nya naluri. Ya, 3 naluri. Nah, bedanya kalau hajatul udwiyah ketika tidak terpenuhi, maka akan ada sesuatu yang rusak pada tubuh kita. Nah, dan datangnya hajatul udwiyah ini datang dari dalam. Maksudnya apa? Kalau kita ngerasa lapar kan nggak harus ngelihat orang lain makan. Nah, datang tiba-tiba lapar. Nah, kalau sudah beraktivitas capek, lelah, lapar, ngantuk, ya. Kemudian haus. Nah, kalau tidak terpenuhi, misalkan nggak makan-makan, apa yang terjadi? Rusak badannya, ya. Muncul penyakit yang pertama emah, ya. Nah, kemudian ada bagian-bagian tubuh yang rusak lagi sampai nanti bisa meninggal ketika tidak terpenuhi. Nah, sedangkan kalau naluri, gorais ini datangnya dari luar rangsangannya. Nah, laki-laki, gitu, kalau nggak lihat perempuan mau muncul gorizatun nawunya. Nah, misalkan hidupnya teh di kelompoknya laki-laki semua gitu. Misalkan pesantren laki-laki semua, atau anak-anak misalkan SDM laki-laki semua. Nah, kan nggak muncul gorizatun nawunya. Tapi pas begitu ngelihat perempuan karena mulai aneh, gitu, biasanya laki-laki ninggalin perempuan, wah, ini mulai ada hasrat. Nah, ketika tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Gelisah. Nah, gorizatun tadayun munculnya karena muncul tadi, misalkan kondisi-kondisi di mana manusia ini merasa terpuruk. Kalau bahasa kita mata ya di panggung tangan gitu ya. Kondisi lagi terpuruk, minta bantuan ke orang lain, gak ada yang bantu. Akhirnya ujung-ujungnya lari kepada Tuhan Allah. Ada yang nanti larinya kan ke masjid kalau Islam, ada yang larinya nanti ke gereja misalkan. Nah, jadi nanti dalam memenuhi hal-hal ini belum tentu benar atau salah gitu ya. Nah, yang penting terpenuhi dulu. Nah, makanya tadi ada juga nanti jalan benarnya seperti apa, jalan yang salahnya seperti apa. Yang ketiga gorizatul baqo, naluri eksistensi diri. Makanya hasrat-hasrat untuk selfie gitu ya. Kabita ku barang batur. Nah, itu muncul rangsangan dari luar. Oh, ya tamu tetangga pas gaduh ya, kurang kira. Kan gitu, muncul gorizatul baqo. Kalau misalkan nggak ada
nggak ada rangsangan mah dari luar, melihat tetangga biasa-biasa nggak akan muncul yang seperti itu. Nah, dan dalam rangka memenuhi inilah tadi, memenuhi ini ada jalan-jalan yang baik, ada jalan-jalan yang buruk. Misalkan tadi seorang ini atau kita ini lapar, sama-sama makan, yang satu mau makan dari hasil kerjanya sendiri halal, yang satu mah karena tidak sabaran dia mencuri makanan, yang satu berpahala, satu dosa, kan gitu. Dalam rangka tadi juga sama memenuhi gharizatun lauk, yang satu mah dengan menikah, yang satu dengan berzina, sama-sama terpenuhi, satu dosa, satu berpahala. Jadi tadi hidup kita ini tadi hanya untuk sekedar memenuhi hal-hal tadi 4 hal. Satunya hajatul uluhiyah, kebutuhan jasmani. 3 hal lagi terkait dengan naluri beragama, naluri kemudian melestarikan jenis, sama naluri eksistensi diri. Nah, tinggal bagaimana proses ikhtiar kita untuk mengisi aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, itu yang dimaksud wilayah-wilayah qadar. Kadarnya sudah ada, ya. Kadar manusia seperti itu. Nah, tinggal nanti bagaimana digunakan. Persis seperti tadi, kadarnya pisau tajam, bisa dipakai melukai orang, bisa dipakai masak, gitu. Yang satu berdosa, satu masih sifatnya mubah. Dengan masakan nanti dipakai ibadah, jadi pahala. Jadi tidak berkaitan dengan kadar tersebut, ya. Nah, jadi apapun yang Allah tetapkan kepada kita, nah, jadi wilayah-wilayah ketetapan Allah itu wilayahnya musayyar, sekali lagi, wilayah yang tidak bisa diganggu, itu wilayahnya Allah, bukan urusan kita. Nah, urusan kita mah wilayah mukhayyar. Wilayah yang kita bisa ikhtiarkan, baik buruknya kita bisa pilih. Wa hadainahun najdain. Allah berikan kita 2 jalan pilihan, baik atau buruk. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada kita sifat fujur, sifat takwa. Qad aflaha man zakkaha. Nah, maka beruntung nanti yang memilih jalan takwa untuk menyucikan dirinya. Beruntung orang-orang yang memilih jalan amal-amal kebaikan, bentuk-bentuk pahala dan segala macam. Nah, jadi kita mah cuma perlu fokus ke wilayah yang memang akan dihisab, ya. Jadi bukan nanti nggak usah mempermasalahkan hal-hal yang sudah ditakdirkan, tapi fokus kita mah kepada wilayah hisab. Nanti hisab seperti apa nih, gitu ya? Nanti hisab seperti apa? Nah, dan ketika waktu itu kita bicara tentang syafaat dari teman yang soleh, gitu ya? Syafaat dari teman yang soleh ini juga perlu tinggal tetap hati-hati, ya. Maksud tetap hati-hati kayak gini, jangan misalkan terlampau optimis, jangan terlampau optimis di sini sampai menyepelekan azab yang dianggap singkat tadi. Nah, sampai kemudian ada bahasa akun lah, yang penting mangke dijahit deui, yang penting mangke juga ada syafaat, ada pertolongan. Nah, pertanyaannya sejauh mana kemungkinan kita mendapatkan syafaat, bahkan hanya dengan teman yang soleh. Karena gini maksudnya, jangankan di akhirat, di dunia saja yang betul-betul peduli teh itu dihitungnya harus ketika kita dalam kondisi terpuruknya. Cek aja dulu kalau kita sakit, siapa yang nengok teh? Apakah semua orang yang kita kenal atau cuma beberapa orang saja, kan gitu. Nah, ketika kita misalkan mengutarakan kita punya tujuan yang baik, cita-cita segala, oh saya mah asal hayang kieu. Apakah orang-orang sekitar kita teh mengaminkan atau malah meledek, kan gitu. Nah, kan ada yang seringnya kita punya tujuan yang mulia, malah bisa dalam hati nama kata orang lain teh gini. Nah, secara lisan maunya sok sing berhasil, padahal di belakang mah asing terjadi. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, makanya tadi, jangan nanti terlalu menyerahkan diri kita, untuk kemudian nanti ditolong. Nah, jadi maksudnya teh bukan berarti bukan berarti pesimis juga. Nah, tetapi maksudnya jangan sampai menyepelekan azab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru target utamanya supaya tidak mendapatkan azab tersebut, ya. Bukan mampir dulu, ya, naudzubillah min dzalik. Mampir sebentar aja juga itu sudah sangat ngeri, apalagi ini kondisinya bukan waktu yang sebentar. Nah, maka kaitannya tadi sekali lagi fokus ikhtiarkan hal-hal yang terbaik yang bisa jadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi fokus kita, ya, di dalam aktivitas dunia ini. Baik, itu mungkin yang disampaikan walau a'lam. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.